waktu dan kesempatannya dari Jurnal TV untuk menyediakan waktu buat saya menyampaikan sesuatu yang kami rasa sebagai keluarga sangat perlu sekali untuk disampaikan dan diberitahukan buat halayak umum dan menjadi sebuah aspirasi dari warga masyarakat yang seperti kami ini, orang bawahan yang tidak ada kemampuan untuk melakukan apapun. Karena mengingat pada hari ini terjadi pemakaman kedua kali saudara kami Yeno Tihabiling, saya atas nama mewakili keluarga menyampaikan hal ini dan perlu disampaikan. Mengingat beberapa hari yang lalu terjadi saudara kami Yeno Tihabiling menderita penyakit hipertensi dan gula. Kami bawa ke rumah sakit Jaraga Sasameh. Ternyata di sana menyatakan saudara kami Yeno Tihabiling ini harus dirawat, diisolasi selama beberapa hari supaya diketahui apa itu terpapar COVID atau tidak. Dari kami keluarga waktu itu sangatlah tidak menyetujui karena mengingat saudara kami ini perlu panduan untuk makan dan minum, karena mengingat sebelum dibawa ke rumah sakit saudara kami ini baru 1-2 hari bisa makan dan minum karena awalnya beliau terserang stroke pada leher, tidak bisa makan setetes air pun apalagi untuk makanan nasi atau lauk. Oleh sebab itu dengan berbagai cara kami lakukan sehingga saudara kami Yeno Tihabiling ini mendapat kesempatan untuk hidup, tenggorokannya bisa makan dan minum. Tetapi kami sebagai keluarga besar masih ada kekhawatiran kami untuk dia istirahat di rumah. Kami memerlukan bantuan dari para medis agar asumsi makanan dan minuman bisa terpenuhi kembali. Maka kami bawa saudara Yeno Tihabiling ini ke rumah sakit Jaraga Sasameh. Oleh sebab itu, dari kami pihak keluarga, walaupun itu sebuah takdir dari Tuhan, tapi jelas sebuah kesedihan, kehilangan yang kami sampaikan pada saat ini. Ternyata begitu 2 hari saudara kami diisolasikan di rumah sakit dan kami pun tidak tahu dan tidak pernah melihat bagaimanapun keadaannya. Pada tanggal 12 Agustus pagi hari sekitar jam 9:50 ada berita dari rumah sakit mengatakan saudara almarhum Yeno Tihabiling ini telah dipanggil Bapa ke sorga. Oleh sebab itu sangatlah mengejutkan buat kami, walaupun kami selalu bergumul di dalam doa agar kiranya saudara kami ini bisa melewati 4 hari keputusan dari rumah sakit ataupun 5 hari baru dia boleh mendapatkan kamar seandainya hasil swabnya itu menyatakan negatif. Pada saat masuk dia no reaktif. Nah, oleh sebab itu bagi kami keluarga atas meninggalnya saudara tercinta kami Yeno Tihabiling ini bukan masalah ketidakikhlasannya ataupun tidak memberi restu untuk sebuah keputusan Tuhan, itu bukan. Cuma bagi kami waktu itu setelah meninggal kami harus mematuhi peraturan dari rumah sakit, yaitu peraturan protokol COVID yang sedang berjalan sekarang ini. Karena istri daripada Yeno Tihabiling ini telah menandatangani sebuah pernyataan aturan administrasi untuk rumah sakit, maka kami dengan ikhlas kalau tidak ditandatangan surat pernyataan itu, rumah sakit tidak akan melayani. Sedangkan kami sebagai keluarga besar tidak adalah kemampuan untuk menjadi seorang perawat dan tidak ada keahlian kami. Otomatis dengan keputusan dari rumah sakit seperti ini, kami pasrah dan menerima dalam harapan namanya rumah sakit itu pasti akan mendapat sebuah kesembuhan yang baik.
daripada kami memelihara merawat dia di rumah dengan tidak ada memiliki keahlian. Oleh sebab itu, pada saat ini beliau kami patuhi aturan bahwa harus dimakamkan ke makam COVID pada waktu itu dengan catatan sambil menunggu hasil swabnya diterima oleh keluarga. Pada pagi kemarin sekitar jam 8 pagi kami dikabarkan dari Rumah Sakit Jaragasa Sameh bahwa saudara Yeno TH Biling ini negatif hasil swab COVID-19. Oleh sebab itu, kami dari keluarga duka yang bermasalah dalam masalah ini dengan secepatnya mengumpulkan keluarga bahwa suatu kemenangan kita terima karena menurut kami saudara TH Biling ini tidak ada sama sekali mengidap masalah penyakit COVID. Karena bagi kami yang diketahui oleh kami, dia mengidap penyakit hipertensi dan gula. Nah, jadi kami mengingatkan hal ini. Sekarang ini kami di pemakaman Kristen Protestan Barito Selatan. Pada pagi tadi kami melakukan jam 10 dibantu oleh lingkungan Yerusalem dan para pendeta keluarga besar kami untuk membongkar kuburan saudara kami TH Biling ini dari pemakaman COVID dipindahkan ke pemakaman umum Gang Air Mata di Barito Selatan Bontok. Oleh sebab itu, saya perlu dan berterima kasih kepada channel Jurnal TV pada saat ini berhadir di pemakaman ini menjadi saksi nyata buat kita manusia yang tidak ada daya, supaya kepedulian di kemudian hari harus nyata untuk masyarakat kecil. Jangan kita lemah. Kalau kita memang tidak positif COVID, jangan sembarangan memakamkan kami ke tempat pemakaman COVID. Nah, oleh sebab itu kami berharap kepada pihak-pihak terkait dari kejadian ini supaya menjadi bahan pemikiran. Jangan semua orang yang minta pertolongan untuk sehat di rumah sakit menjadi bencana. Semua diponis menjadi pasien. Menjadi semua dianggap pasien COVID. Oleh sebab itu jangan mengira masalah ini tidak menjadi masalah besar kalau sudah ada kepermukaan. Jadi kami mohon dengan hormat kepada saudara yang bisa mengutip dari hasil pembicaraan kami dari keluarga besar di dalam duka yang sangat mendalam, walaupun itu sebuah takdir, tapi janganlah melakukan sembarangan dengan manusia yang tidak berdaya, apalagi seperti kami ini, orang yang tidak berpendidikan, tidak ada derajatnya di depan manusia lain. Supaya di kemudian hari manusia yang baik katakan baik, kalau yang jahat katakan jahat. Karena setetes pun pekerjaan kita di dunia ini akan dicatat oleh Tuhan yang kuasa. Kira-kira itu dulu yang bisa saya sampaikan di dalam duka yang mendalam. Kami keluarga besar Yeno TH Biling mengucapkan terima kasih kepada sidang pelayat yang pada saat ini masih setia menunggu kami untuk mendengarkan saksi nyata di dalam pemakaman kuburan Kristen Gang Air Mata Bontok, bahwa kami sangat bersyukur saudara kami walaupun korban dari perkataan COVID, tapi kami sudah bisa membawa dia dari pekuburan COVID sehingga bisa tinggal di tempat pemakaman umum yang tidak ada kata-kata COVID. Itu dulu, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.